Di zaman yang serba canggih ini, kemajuan teknologi memudahkan kita untuk bisa berinteraksi dengan banyak orang, melihat aktivitasnya, dan mengetahui berbagai bentuk pencapaiannya. Sadar gak sadar, dari sana timbul keinginan untuk membandingkan diri sendiri dengan objek yang kita lihat. Kadang, pikiran-pikiran seperti, kok orang lain produktif banget ya? Kok aku enggak sih? Kok orang lain bisa ngelakuin banyak hal, bisa konsisten belajar, bisa sharing hal-hal seru di media sosial, dan bisa ngebagi waktu antara dunia nyata dengan dunia maya. dari pikiran-pikiran itu mungkin timbul keinginan untuk menjadi lebih produktif atau paling nggak menjadi sama produktifnya seperti orang yang kita lihat kesehariannya. Dari sanalah kita menganggap bahwa kita itu harus menjadi orang yang produktif, harus melakukan sesuatu dan gak boleh buang-buang waktu. Akibatnya, kita jadi terdorong untuk melakukan banyak hal dalam waktu sesingkat mungkin. Tapi pertanyaannya, apakah dengan melakukan berbagai hal dalam satu waktu, kita bisa menjadi lebih produktif? Sayangnya, enggak. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, kok enggak sih? Bukannya kita udah ngelakuin banyak hal? Harusnya semakin banyak yang dilakuin, semakin sibuk kita, itu artinya semakin produktif juga keseharian kita. Nah, itu letak masalahnya. Terkadang dengan melakukan berbagai hal, kita menganggap bahwa diri kita itu sudah produktif. Padahal kalau dipikir-pikir lagi atau direnungi lagi, mungkin hanya 10-20% diantaranya yang relevan sama tujuan akhir kita. Itulah yang dimaksud dengan fake productivity. Merasa sudah produktif, padahal sebenarnya hal yang kita lakuin tuh gak sejalan sama tujuan kita. Ada salah satu peribahasa, katanya produktivitas itu bisa menginvestasikan waktumu, tapi produktivitas palsu itulah yang akan membunuh waktumu. Nah, sebelum masuk ke cara mengatasi fake productivity, aku mau kasih tahu apa aja sih hal yang mendorong kita untuk melakukan fake productivity. Singkatnya, multitasking itu adalah melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu, alias dalam waktu yang bersamaan. Dengan melakukan berbagai aktivitas secara bersamaan, kita berpikir itu adalah hal yang bisa dikatakan efisien dan mampu meningkatkan produktivitas. Tapi, udah banyak penelitian yang nunjukin bahwa multitasking itu sebenarnya bisa menurunkan produktivitas dan malah memperlambat pekerjaan kita. Karena saat melakukan kegiatan, otak kita dipaksa untuk bisa fokus. Tapi karena perpindahan dari tugas satu ke tugas lainnya, atau mengerjakan dua tugas sekaligus, akibatnya fokus kita akan berkurang dan itu akan mempengaruhi kualitas pekerjaan kita. Ambil contoh yang dekat sama keseharian kita. Misalkan kita lagi ngobrol nih sama orang, tapi sambil chatan. Itu kan namanya multitasking, ngelakuin hal ganda sekaligus. Secara sadar gak sadar, fokus kita saat ngelakuin itu tuh akan berkurang. Dan itu tuh akan memakan lebih banyak waktu dibandingkan saat kita mengerjakannya satu persatu. Ringkasnya, perfeksionis itu ngelakuin segala sesuatu sesempurna mungkin. Aku rasa udah banyak orang yang gak asing lagi sama perfeksionis. Atau mungkin kalian sendiri termasuk tipe orang yang perfeksionis. Kalau aku pribadi sih, menurutku, aku tipe orang yang cukup perfeksionis dalam hal tertentu. Oke, contohnya ya, ketika aku dikasih tugas, aku rela meluangkan waktuku untuk menyelesaikan tugas itu sesempurna mungkin. Aku rela research dan baca berbagai media hanya untuk mendapatkan hasil yang menurutku cukup sempurna. Nah, akibat dari keperfeksionisan itulah, kita rela menghabiskan waktu untuk memoles, mengoreksi, membuat hasil pekerjaan kita sesempurna mungkin. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, kita bisa menggunakan waktunya untuk melakukan hal lain yang lebih bermakna. Seseorang pernah berkata, katanya nggak produktif itu bahaya. Tapi lebih bahaya lagi kalau kita ngerasa produktif, tapi sebenarnya enggak. Ya, jadi memang fake productivity itu adalah sesuatu yang cukup berbahaya. Tapi bukan berarti hal tersebut gak bisa dihilangin. So, ada beberapa cara untuk bisa menghilangkan fake productivity. Seperti yang udah aku katakan di videoku sebelumnya, yang 3 tips menentukan prioritas. Menentukan prioritas itu penting. Tapi biar lebih jelasnya, kamu bisa lihat videoku di sini atau di sini. Yang aku mau tekankan di sini adalah coba fokus ke kuadran penting dan tidak mendesak. Sebisa mungkin, kuadran penting dan mendesak itu diminimalisir kegiatannya. Kenapa? Karena kalau kita fokus ke hal yang penting dan tidak mendesak, itu akan bermanfaat untuk jangka panjang kita. Tapi kalau kita fokus ke hal yang penting dan mendesak, bisa aja kita bias menganggap hal tersebut penting, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, gak penting-penting amat. Karena ngerasa banyak banget yang perlu dilakuin, banyak banget yang perlu dikerjain,
kita jadi bingung harus ngerjainnya yang mana dulu. Akibatnya kita ngerjainnya setengah-setengah. Setengah fokus ke hal yang lagi dikerjain, setengahnya lagi ke hal yang masih dipikirin. Nah, kalau menurutku, jangan menjadi abu-abu. Pilih secara tegas mau menjadi hitam atau putih. Kalau masih bingung, jangan dipaksain. Take your time dan putuskan hal apa yang akan kamu lakukan. Random rewards yang aku maksud di sini adalah sesuatu yang secara gak sadar kita harapkan. Dengan mengeliminasi random rewards, kita jadi bisa memanfaatkan waktu untuk melakukan hal lain yang mungkin akan bermanfaat untuk jangka panjang. Ambil contoh. Secara gak sadar, kita tuh suka mengharapkan sesuatu yang sifatnya abstrak, kayak notification. Misalnya, setelah kita selesai mengupload sesuatu ke media sosial, kita berharap setelah kita merefresh akan ada umpan balik yang kita terima. Entah itu dalam bentuk like, komen, viewers, atau mungkin pesan singkat lainnya. Akibatnya, kita meluangkan waktu untuk merefreshnya terus-terusan. Dan tanpa disadari, kita malah keasikan berselancar di media sosial. Nah, seperti yang aku katakan sebelumnya, dengan mengeliminasi random rewards, kita jadi punya waktu untuk melakukan hal lain. Atau mungkin kita bisa menggantikan random rewards dengan rewards yourself. Ya, kalau random rewards itu pemberian dari orang lain kepada kita, dan sifatnya itu gak pasti. Sedangkan reward yourself itu pemberian dari kita untuk diri kita sendiri, alias pemberian dari diri sendiri, dan itu sifatnya pasti. Tentunya juga dengan melakukan reward yourself, kita bisa menjadi lebih dekat dengan tujuan kita. Contohnya misalkan setelah aku selesai mempelajari sejarah kontemporer dunia dan peristiwa penting di Eropa, aku akan menghadiahkan diriku semangkuk seblak. Atau satu episode anime, atau mungkin satu episode drama Korea. Dengan begitu, kita jadi terdorong untuk menyelesaikan tugas-tugas harian kita. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa aku sharingkan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika ada saran dan masukan, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.